Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Rektor UCY, Ibu Ciptasari Prabawanti, Bapak Farid Iskandar, dan tentu yang sangat saya banggakan penerimaan 2021-2022. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tengah kondisi pandemi begini kita masih diberikan nikmat sehat. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan kita harus banyak bersyukur dulu. Dengan segala keterbatasannya, saya kira juga pandemi ini sangat berdampak pada perkuliahan. Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor, ini mudah-mudahan UCY ini bisa di tengah pandemi ini semakin sukses lagi karena berbagai inovasi dan terobosan-terobosan yang telah dilakukan. Saya sampaikan salam kepada adik-adik mahasiswa bahwa pilihan adik-adik berkuliah di UCY sangat tepat sekali. Kenapa? Karena kampus ini diisi orang-orang yang berintegritas tinggi dan gitu ya. Jadi berorientasi ke depan dalam rangka pengembangan karir adik-adik sekalian gitu. Saya sampaikan di sini untuk kampus swasta, UCY adalah kampus pertama yang mengundang saya untuk berbicara mengenai entrepreneurship gitu. Dan ini dilakukan kepada adik-adik yang baru masuk bahkan. Artinya apa? Bahwa adik-adik juga dipersiapkan oleh para stakeholders dari kampus ini untuk menjadi entrepreneur yang handal gitu. Saya biasa bicara di kampus-kampus besar, UGM, ya, terus beberapa kampus-kampus negeri lainnya, dan saya pikir dengan adanya kemarin antara Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan Bank BRI menandatangani MOU, saya kira Bank BRI berkomitmen apa yang kita berikan kepada kampus-kampus besar juga kita akan berikan kepada UCY, sehingga apa, layanan standar pelayanan dan sebagainya ini bisa setara dengan kampus-kampus yang besar. Artinya apa? Adik-adik sekalian sudah pas sekali dalam rangka mengembangkan masa depannya dan sebagainya berkuliah di UCY. Tak kenal maka tak sayang, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik mahasiswa. Nama saya Teguh Aribowo. Yogyakarta sebagai kepala cabang, sebagai pemimpin cabang. Besarnya seperti apa? Dapat saya sampaikan bahwa saat ini kami mengelola aset kurang lebih sekitar 4 triliun gitu, yang tersebar di Yogyakarta. Saya membawahi 19 kantor di bawah BRI Yogyakarta Cikditiro. Dan beberapa saat lalu kita sampaikan bahwa antara BRI Yogyakarta Cikditiro dengan UCY telah menandatangani MOU terkait dengan pelayanan kampus, transaksi keuangan mahasiswa dan sebagainya, dan juga pengembangan entrepreneur skill. Kenapa? Karena di Yogyakarta kami memiliki rumah kreatif BUMN, yang mana rumah kreatif ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UCY dalam rangka belajar secara non-formal terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Dapat saya sampaikan kawan-kawan, berada di posisi ini juga tidak mudah. Saya melalui perjalanan yang sangat panjang. Kenapa? Karena saya besar bukan dari keluarga yang beruntung, artinya bukan dari keluarga yang kaya raya, bahkan saya juga dari desa gitu. Tapi bagaimana mindset, keinginan, harapan dan kerja keras yang saya lakukan itu bisa merubah
latar belakang saya yang notabene orang kampung bisa berkontribusi, berkiprah secara nasional dan bisa menjadi kepala cabang dan bisa mengelola aset sedemikian besar sampai 4 triliun. Sambil saya sharing nanti pengalaman hidup saya ingin menampilkan beberapa slide yang nanti bisa kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa cerna sebagai bahan diskusi untuk memperdalam materi tentang entrepreneurship. Ini saya boleh izin sharing ya, share materi. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Mohon izin. Moderator. Sudah terlihat sudah, ya materinya Pak. Ya? Ya, sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, ini materi tentang entrepreneurship. Yang mungkin nanti ini ada beberapa tahap, seandainya ada sequence nanti saya siap untuk dipanggil dan bahkan menjadi coaching bagi adik-adik mahasiswa yang berminat mengenai entrepreneurship ini, dan BRI akan dampingi dan kembangkan. Saya mulai bahwa tujuan bagi adik-adik mahasiswa saya menyampaikan materi ini adalah untuk mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha, terus kemudian mengembangkan ide kreativitas mahasiswa untuk menumbuhkan inovasi mahasiswa, terus selanjutnya membangun mental mahasiswa yaitu percaya diri, pantang menyerah, mampu bekerja keras. Kemudian selanjutnya yang poin 5, mengembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, dan yang terakhir menciptakan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Saya kira begini kawan-kawan mindset-nya, bahwa kenapa berpikiran entrepreneur atau wirausaha itu sangat baik. Kenapa? Karena entrepreneur itu identik dengan kreativitas. Karena entrepreneur itu identik dengan inovasi. Entrepreneur itu identik dengan mahasiswa yang pantang menyerah dan bekerja keras. Dan ini sebenarnya menjadi modal dasar bagi adik-adik mahasiswa nanti, sampai lulus nanti, ini menjadi modal dasar yang sangat penting untuk menentukan sukses atau tidaknya kawan-kawan adik-adik mahasiswa dalam nanti mengarungi dunia kampus gitu. Artinya apa? Secara mindset ini bisa diimplementasikan tidak hanya untuk berwirausaha, untuk berusaha aja, atau membangun bisnis saja, tapi di dunia kampus ini juga penting. Kenapa? Karena soft skill dari wirausaha itu sangat mendukung dalam kesuksesan adik-adik dalam belajar. Saya kira untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi harus pantang menyerah gitu. Saya kira untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi harus bekerja keras, belajar secara keras gitu. Harus inovasi, harus kreatif, dan harus memiliki network yang luas seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi, yang mana ini nanti menjadi modal dasar yang penting untuk masa depan dan karir adik-adik sekalian. Nah, terus untuk mencapai hal tersebut, maka yang paling dasar adalah pembentukan pola pikir atau mindset mahasiswa gitu. Yang ini saya yakin dengan adanya kegiatan ini, Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor sangat concern terhadap mindset adik-adik sekalian. Tidak hanya dituntut untuk belajar saja, tapi bagaimana mengembangkan potensi yang ada di diri adik-adik sekalian sebagai modal nanti untuk mengarungi karir masa depan yang lebih baik. Nah, ini juga saya sampaikan, mindset apa yang perlu ada dalam diskusi ini, ya, yang nanti setelah diskusi ini kita ingin mindset delivery mindset yang berubah, yakni merubah budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Artinya apa? Dalam dunia kampus, mindset kita harus benar dulu gitu. Tidak hanya bergantung pada setelah lulus kerja gitu. Nanti saya akan tunjukkan data, fakta di Indonesia maupun di luar negeri, kira-kira dalam lulusan kampus universitas itu
komparisinya gimana dalam rangka menentukan masa depan negara, bangsa, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi yang ingin saya delivery adalah merubah budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Dan ini memang dituntut sedari dini, dari awal, supaya adik-adik mahasiswa nanti bisa survive dalam mengarungi masa depannya lebih baik. Saya ingin menyampaikan dulu mengenai wirausaha gitu ya. Secara definisi, wirausaha mengandung arti wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya. Dengan kata lain, wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan melihat peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Yang ingin saya sampaikan di sini, kata kuncinya meraih kesuksesan. Tentu adik-adik dalam mendaftar kuliah atau melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi dan sebagainya, endingnya adalah meraih sukses gitu. Dan ini secara definisi entrepreneurship, ya, entrepreneur atau wirausaha ini tepat karena apa? Kita dituntut untuk mengambil tindakan yang endingnya adalah dalam rangka meraih kesuksesan. Nah, ini secara teori, wirausaha adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi, sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Ini by Joseph Schumpeter. Jadi ini secara teorinya. Terus selanjutnya, seorang entrepreneurship mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Artinya kalau ini saya analogikan adik-adik mahasiswa, bahwa jika adik-adik mahasiswa memiliki mentalitas mindset entrepreneurship, bisa saya artikan begini, seorang entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa yang memiliki pemikiran mindset entrepreneur memiliki atau mempunyai cara berpikir yang berbeda dari mahasiswa pada umumnya, yaitu apa? Kemampuan yang kreatif, inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Nanti di akhir sesi ini saya ceritakan sedikit mengenai riwayat saya gitu ya. Betapa berjuangnya, berdarah-darahnya gitu saya untuk mencapai posisi ini supaya nanti kawan-kawan bisa mendapatkan contoh. Tapi dari awal ini saya sampaikan dulu teorinya gitu ya. Terus ini prinsip-prinsip entrepreneur gitu. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama kreativitas, yakni kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, atau thinking new things. Dan yang kedua, inovasi, yakni mampu menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang, doing new things gitu ya. Jadi ini kalau dilihat dari kreativitas dan inovasi ini ada dua sebenarnya clue-nya, yakni apa? Memecahkan masalah dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi tentu di dalam kita berkehidupan sehari-hari, nanti adik-adik sebagai mahasiswa, ini sangat penting sebagai modalnya ketika kawan-kawan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kampus, kehidupan pribadi, dan sebagainya. Mungkin ini Pak Farid, karena ini adik-adik mahasiswa masih muda-muda, ada masalah berantem sama pacarnya, ya, ada sama orang tuanya, bertengkar dan sebagainya. Yang paling penting adalah yang pertama adalah memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah menemukan peluang atas persoalan-persoalan itu. Kita menemukan masalahnya dan mencari solusinya. Saya kira mentality ini sangat penting dalam menunjang nanti adik-adik mahasiswa mengarungi kehidupan di kampus, karena ini adalah kehidupan baru yang tadi disampaikan Ibu Rektor, bahwa ini dianggap teman-teman sudah dewasa nih gitu ya. Karena lepas dari sekolah masuk ke bangku kuliah dengan mental yang harusnya lebih dewasa gitu ya.
Sehingga kita bisa tahu persoalan-persoalan apa yang kita hadapi dan solusi apa yang akan kita ambil untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini kreativitas. Apa sih kreativitas? Yakni untuk mengembangkan cara berpikir kreatif, cara-caranya yang pertama memiliki mimpi dulu gitu. Saya dulu bermimpi, meskipun saya anak kampung, keluarga pas-pasan, saya memiliki mimpi saya harus bisa menjadi orang sukses gitu. Saya nggak mau jadi orang kampung lagi gitu. Itu adalah dream kita gitu, visi yang harus kita tuju gitu. Dan ini penting sekali gitu, jangan dimatikan mimpi ini gitu. Mungkin saat ini ketika kita bermimpi seolah-olah wah ini mimpinya terlalu tinggi, tapi nggak ada masalah. Buatlah mimpi itu setinggi langit gitu. Kalaupun jatuh, kawan-kawan akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Jadi ini memang harus setinggi langit gitu. Saya dulu memiliki mimpi karena hidup di desa, di kampung, daerah pertanian dan sebagainya, saya ingin menyampaikan waktu itu, saya nggak mau jadi mimpi jadi orang kampung lagi seperti ini gitu. Saya nggak mampu lagi, saya nggak mau lagi itu hidup secara susah dan sebagainya gitu. Yang mana mimpi itu akhirnya menjadi semangat saya untuk selalu berbuat lebih baik gitu. Yang kedua, melatih diri untuk berpikir berbeda gitu, out of the box itu. Kalau dulu misalnya teman-teman kuliah, setelah kuliah bisa main sepak bola, main PS, main ini itu dan sebagainya, saya belajar untuk melatih soft skill saya terkait dengan entrepreneurship. Karena apa? Tadi saya sampaikan, saya bukan orang yang mampu gitu. Sehingga untuk membiayai kuliah saya harus berjualan gitu. Saya harus sambil nyari uang untuk membiayai kuliah saya gitu. Artinya apa? Dari awal memang saya melatih diri untuk berpikir berbeda gitu, out of the box itu. Kalau kawan-kawan lain, teman-teman mahasiswa mau hura-hura dan sebagainya, silahkan itu pilihannya. Tapi kita strict to the rules, targetkan mimpi kita dan melatih apa yang menjadi concern kita, ya kita lakukan, nggak usah ikut-ikutan orang. Terus yang ketiga, yang poin C, memiliki waktu untuk berpikir. Artinya selalu berkontemplasi, memikirkan masa depan dan sebagainya itu harus disisihkan gitu. Jangan hanya main meluangkan waktu ini hanya di luar saja, tapi harus berpikir. Terus yang selanjutnya adalah biasakan sering berdiskusi gitu. Nah, berdiskusi ini juga harus pilih teman diskusi yang baik gitu. Yang mana teman diskusi ini nanti akan menuntun dan membimbing kita ke arah yang lebih baik gitu. Dan ini terus saya lakukan. Saya ketika di kampus dulu sangat dekat dengan dosen saya gitu. Saya sering berdiskusi gitu. Sampai sekarang pun saya ingat namanya Dr. Budi gitu. Yang ini saya selalu diskusi tukar pikiran sehingga apa? Dalam pemikiran saya itu berkembang, tidak hanya diskusi dengan teman-teman mahasiswa saja gitu, tapi berdiskusi dengan orang-orang hebat, orang-orang sukses gitu. Sehingga kita bisa ketularan mindset sebagai orang sukses itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir ini ya, ini terus belajar. Tentu harus kita belajar terus mengasah kemampuan kita untuk selalu lebih baik gitu. Terus kemudian inovasi. Inovasi adalah proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan proses mengubah ide menjadi peluang usaha atau suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Dan saya kira di dunia kampus ini sangat kaya dengan terobosan-terobosan pemikiran-pemikiran karena apa? Kampus ini adalah sarana penggemblengan pemikiran anak-anak muda gitu. Saya kira dengan anak-anak muda ini muncul terobosan-terobosan ide yang nanti bisa menjadi solusi bahkan untuk bangsa dan negara ini gitu secara skop lebih luas. Tapi dikembangkan melalui forum-forum semacam ini memang men-trigger adik-adik mahasiswa untuk berpikir jauh lebih luas lagi gitu. Tidak hanya sekedar belajar dan menghabiskan waktunya untuk kehidupan kampus, tapi digunakan untuk berpikir untuk skop lebih luas lagi. Nah, ini jiwa-jiwa entrepreneur nih, ya. Saya yakin mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneurship, ya, pasti akan sukses dalam menjalani proses pembelajaran di dunia perkuliahan.
Kenapa? Karena indikator-indikatornya memang sangat positif sekali gitu. Nah, ini jiwa entrepreneurship yang pertama adalah penuh percaya diri. Indikatornya apa? Jadi orang yang memiliki entrepreneurship, percaya diri itu penuh keyakinan. Terus kemudian yang kedua selalu optimis gitu. Jadi mentalnya itu selalu pokoknya harus berhasil gitu. Saya harus bisa, saya nilainya harus bagus, saya harus lulus tepat waktu, IPK saya harus tinggi, saya harus cum laude, itu optimis gitu. Terus berkomitmen gitu. Nggak perlu kita belajar, kita kuliah ini disuruh orang tua gitu. Karena apa? Kita harus komitmen terhadap diri kita sendiri gitu. Belajar kalau memang itu tanggung jawab kita, ya komitmen harus belajar tanpa disuruh siapapun. Yang selanjutnya adalah disiplin. Ya, disiplin membagi waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya ya. Ini penting sekali dalam mendukung untuk kawan-kawan memiliki mindset entrepreneurship. Dan yang terakhir tentu saja bertanggung jawab. Tanggung jawab harus gentle tuh. Saya harus punya target cum laude, saya harus apa gitu. Tanggung jawab terhadap target-target saya. Saya sebagai anak di keluarga ini nanti diharapkan orang tua sebagai tulang punggung keluarga, kita harus komit tanggung jawab gitu. Saya harus tanggung jawab terhadap perkuliahan ini. Saya harus tanggung jawab atas uang yang dibayarkan oleh orang tua terhadap kampus untuk membiayai kuliah saya harus bertanggung jawab atas itu dengan apa? Dengan prestasi gitu tentu saja. Terus kemudian ini yang kedua, memiliki motif berprestasi gitu. Indikatornya apa? Orientasi futuristik, orientasi ke depan, orientasi masa depan gitu. Yang tadi berkaitan dengan dream, dengan mimpi, ya. Harus berprestasi. Kenapa? Karena saya punya mimpi. Selanjutnya adalah memiliki inisiatif. Indikatornya apa? Aktif, cekatan dalam bertindak gitu. Tidak lemot, tidak lelet. Kalau ada tugas segera diselesaikan dan sebagainya. Jadi ini adalah indikator-indikator entrepreneurship, dan saya yakin kalau kawan-kawan memiliki modal dasar ini, mahasiswa yang memiliki mental entrepreneur ini tentu akan menjadi modal dasar mendukung kesuksesan. Sekali lagi saya ulang terus, modal dasar kesuksesan dalam menjalani kehidupan di kampus, menjalani bangku perkuliahan gitu ya. Selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Indikatornya apa? Berani tampil beda. Kemudian selanjutnya dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya apa? Tangguh dalam bertindak. Terus indikator lainnya adalah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko bukan tanpa perhitungan, tapi penuh perhitungan gitu. Artinya apa? Tidak konyol gitu. Resikonya sejauh apa? Peluangnya sejauh apa? Ini kita perhitungkan secara baik dan menyukai tantangan gitu. Jadi sehingga apa? Kehidupan kampus tidak hanya begini-begini saja, belajar, pulang, tapi memang menyukai tantangan, mengembangkan soft skill baru. Karena ini nanti yang akan mendukung adik-adik dalam sukses masa depannya. Ini mungkin saya ajak adik-adik mahasiswa berpikir lebih besar lagi untuk bangsa dan negara, bahwa sebuah bangsa itu bisa maju jika wirausahanya maju. Dan ini saya sampaikan data ya, bahwa di Indonesia ya baru 1,65% jumlah penduduk itu menjadi pengusaha gitu. Artinya betapa kecilnya gitu. Tapi di negara-negara maju itu sudah mencapai 10% jumlah populasinya gitu. Ini di Amerika orang kaya ya 74%-nya adalah wirausaha gitu. 10%-nya eksekutif senior dan sisanya profesi lainnya. Artinya apa? Ini by teori dan by fakta memang inline gitu, bahwa memang orang sukses itu memang memiliki mental wirausaha tadi gitu. Karena apa? Mindset wirausaha itu sangat penting dalam menopang kesuksesan seseorang gitu. Artinya dengan profesi apapun, dengan kondisi apapun, jika memiliki mindset wirausaha itu insya Allah bisa lebih sukses karena mindset-nya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Terus yang ingin saya sampaikan di sini adalah jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Artinya apa? Saya melihat
dengan diadakannya forum ini, kampus UCY ingin merubah paradigm ini, pengen merubah angka ini, bahwa seluruh lulusan UCY dari awal memang sudah disiapkan memiliki mental entrepreneurship, sehingga nanti setelah lulus dari kampus UCY ini langsung mendapat kerja atau langsung memiliki usaha yang tidak menjadi pengangguran. Artinya ini sangat concern sekali, dan sangat bersyukur adik-adik mahasiswa bisa bergabung dalam kampus ini gitu. Dan kampus ini saya melihat di Yogyakarta banyak sekali menjalin kerjasama sinergitas dengan stakeholders gitu. BRI sudah MOU gitu ya. Kemarin saya meeting dengan Kepala OJK Yogyakarta, saya lihat ada proposal juga penandatanganan kerjasama bagi adik-adik mahasiswa UCY untuk dapat magang di institusi jasa keuangan di bawah OJK. Saya kemarin melihat proposalnya. Artinya apa? Terobosan-terobosan yang baru dilakukan oleh para pemimpin atau petinggi atau manajemen kampus untuk bisa bekerja sama seluas-luasnya dengan industri pekerjaan gitu. Yang mana ini nanti menopang masa depan adik-adik sekalian gitu. Nah, ini yang slide saya terakhir. Ini dari seorang pengusaha dari Surabaya, Ciputra. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri, menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Jadi itu saja sharing knowledge dari saya. Mungkin nanti berjalannya waktu saya buka sesi tanya jawab, ya, sesi tanya jawab. Terus saya mungkin sharing sedikit mengenai kehidupan saya, karir saya. Jadi begini kawan-kawan, saya besar lahir di desa, di kampung, ya. Di usia sekitar 12 tahun, bapak saya udah meninggal dunia. Gitu. Ibu saya hanya seorang guru, yang notabene guru itu kita tahu penghasilannya seperti apa dan seberapa. Gitu. Saya bukan dari keluarga yang kaya raya, yang memiliki akses untuk saya menjadi orang luar biasa, nggak ada. Gitu. Saya dari keluarga yang miskin, dari keluarga biasa-biasa saja, dan dari kampung. Dan saya juga nggak punya bapak. Gitu ya. Artinya apa? Dengan kondisi itu, tentu kehidupan saya muda itu sangat susah sekali. Gitu. Sulit sekali. Gitu. Jangankan untuk main sama teman-teman, gitu ya. Tapi untuk bayar kuliah saja saya harus bekerja gitu. Saya harus jualan kaos gitu. Saya harus memulai entrepreneur, dagang kecil-kecilan dan sebagainya hanya untuk bertahan hidup gitu. Nah, dengan kondisi yang sulit itu saya memang memiliki mimpi gitu. Mimpinya apa? Saya ingin menjadi orang yang sukses gitu. Saya nggak mau meskipun saya nggak punya bapak gitu ya. Saya nggak mau tenggelam gitu. Nanti saya nggak punya masa depan, gitu. Saya jadi pengangguran, nggak mau. Gitu. Dengan segala keterbatasannya, saya kuliah di 2 universitas. Gitu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya punya mimpi. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kuliah di 2 universitas itu, biayanya ini dari mana? Gitu. Ibu saya nggak memiliki biaya itu. Kenapa? Karena habis dengan keluarga saya yang lainnya, gitu, dengan kakak-kakak saya, gitu. Ya. Untuk membiayai kehidupan sehari-hari gitu. Jangankan untuk foya-foya, untuk makan, untuk bayar kuliah juga susah gitu. Bagaimana mungkin saya kemudian ingin saya kuliah itu harus 2 gitu. Kenapa? Karena saya berpikir kalau 1 semuanya punya kuliah sarjana 1 gitu. Tapi saya punya 2 lulusan gitu. Punya 2 gelar sarjana gitu yang notabene nanti bisa di dunia kerja, ya bisa di dunia kerja dalam masa depan saya dan sebagainya, itu
sebagai nilai tambah gitu, nilai lebih gitu, sebagai value added bahwa saya memiliki kapasitas lebih. Lantas biaya kuliah itu saya biayai dengan apa? Teman-teman mulai dari semester 1 saya nyoba itu ya, jualan itu kaos di punya mahasiswa gitu ya, buat adik-adik mahasiswa, buat teman-teman mahasiswa dan sebagainya gitu. Saya beli di pasar gitu ya, saya kemas secara baik gitu ya, saya plastikin rapi, saya jual di teman-teman gitu. Malu nggak ada gitu, nggak ada malunya gitu. Kenapa? Karena ini hal yang halal gitu, karena ini hal yang baik untuk survive, berjuang hidup gitu. Dan itu saya lakukan secara terus-menerus, secara konsisten hingga semester 5 itu saya sudah memiliki toko gitu. Kalau adik-adik mahasiswa kenal dengan adanya distro gitu ya. Saya punya distro dulu di semester 5. Dari apa? Dari semester 1 saya secara konsisten, kalau bahasa secara agama istiqomah gitu ya. Itu jualan dagang itu sampai saya punya distro gitu. Sampai saya bisa produksi 8.000 kaos itu setiap bulan gitu. Saya memberdayakan penjahit-penjahit di pasar gitu, saya suruh jahit, saya suruh bekerja dengan saya, ya, bekerja dengan saya sehingga omsetnya dia lebih baik lagi gitu daripada nunggu jahitan permak jeans, permak baju dan sebagainya di pasar yang nggak jelas, ikut saya saja. Karena saya pasti akan garansi setiap bulan saya akan pesan jahitan sekian ribu. Apa yang saya dalam pemikiran saya, ya yang pertama memang saya nggak mau jadi biasa-biasa saja gitu ya. Saya punya mimpi untuk jadi orang sukses tadi, dan dengan cara apapun nggak ada malunya, secara konsisten, ikhtiar, istiqomah, ya jualan. Ternyata memang dibukakan jalannya gitu. Dan mohon maaf gitu, ketika saya kampus mungkin penghasilan saya itu jauh lebih tinggi dari pegawai lainnya gitu. Meskipun tanpa modal apa-apa. Modal saya apa? Kepercayaan, trust gitu. Saya nggak punya modal, tapi saya punya teman-teman kampus yang anaknya orang kaya gitu. Saya ajak gitu. Mau nggak usaha begini gitu. Saya yang akan jalankan gitu. Kita bagi hasil gitu. Dan tadi itu karena kita memiliki integritas, memiliki tanggung jawab, memiliki confident level yang tinggi, percaya diri, orang percaya dengan kita gitu. Akhirnya apa? Join tuh dengan kawan yang dari keluarga beruntung punya uang gitu. Saya ajak usaha bareng gitu, sampai punya distro sendiri, sampai saat ini pun masih ada gitu. Artinya apa? Saya bekerja tapi saya juga wirausaha, wira swasta juga gitu. Karena apa? Mentality ini, mindset ini juga nggak berhenti dalam dunia kerja gitu. Jadi alhasil dengan perjalanan itu saya bisa berhasil menyelesaikan kuliah saya di 2 universitas, meskipun kuliah di 2 universitas, dua-duanya juga cum laude, ya, usaha jalan, gitu, usaha jalan, terus kemudian kuliah juga bisa tepat waktu. Kuncinya adalah tadi itu, bahwa kita memiliki mindset entrepreneurship itu. Sehingga makanya tadi saya sampaikan bahwa adik-adik harus memiliki mentality ini gitu. Either itu digunakan untuk bisnis atau tidak, ini sangat mendukung adik-adik bisa menjadi sukses. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, barangkali kita buka sesi tanya jawab juga, saya persilahkan. Nanti biar teman-teman adik-adik mahasiswa ini semangat dalam tanya jawab, setiap penanya nanti akan saya kirimkan pulsa Rp100.000 gitu ya, supaya semangat itu ya. Nanti di chat room ya, di chat room tolong yang nanya sampaikan nomor handphonenya, nanti saya kirim, karena dengan teknologi BRI sangat mudah ngirim dengan handphone, ngisiin pulsa kawan-kawan gitu ya. Jadi biar
men-trigger kawan-kawan untuk lebih semangat dalam tanya jawab sesi ini. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya salah. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Aribowo yang telah menyampaikan materinya. Ini sangat menarik ini cerita dari Bapak Teguh. Ini ada kisah-kisah sukses yang bisa kita ambil teman-teman sekalian. Nah, ini lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo kepada para audiens yang ingin bertanya silahkan di chat room. Nah, ini ada formatnya akan tetapi nanti silahkan sebutkan nama, asal, sekaligus tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh yaitu nomor HP-nya dicantumin juga, kemudian pertanyaan. Nanti penanya pertama yang bisa mendapatkan hadiah dari Pak Teguh. Monggo, yang ingin bertanya bisa langsung di chat room. Oke, ingat formatnya ya teman-teman, nama, asal, kemudian nomor HP dan pertanyaan. Nah, ini ada nih dari Agus dari Tangerang. Ini saya buka chat room-nya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini dari Angelina Purba, gitu ya. Angelina Purba pertanyaannya, Pak, bagaimana cara kita menghindari teman yang toksik gitu ya? Jadi memang benar kawan-kawan, kita di kehidupan kita sehari-hari ya, banyak kita punya katakanlah 1000 teman gitu, tapi mungkin di kita sahabat itu cuma 5 mungkin ya. Kenapa? Dalam konteks teman quote unquote saat-saat ini itu kadang-kadang teman tapi nusuk gitu ya, palsu gitu. Seneng kalau kita susah, susah kalau kita seneng gitu ya. Tapi lantas gimana Pak caranya menghindari teman yang toksik gitu ya? Jadi saya sampaikan begini kawan-kawan, pinter-pinterlah kawan-kawan mencari teman ya, apalagi sejak kuliah begini gitu, karena ini sangat menentukan keberhasilan kawan-kawan sekalian gitu ya. Cari memang pilih lingkungan-lingkungan yang baik gitu. Kalau memang ini toksik gitu ya, teman ini toksik, tinggalin aja gitu. Sesimpel itu. Kita harus berani meninggalkan teman-teman yang demikian gitu. Karena apa? Ini tidak mengantarkan kita kepada jenjang kesuksesan. Yang ada apa? Diiriin terus gitu ya. Dijahatin terus dan sebagainya. Jadi pilih teman-teman yang memang senang kita berhasil gitu. Kalau bisa memang merintis sama-sama gitu kesuksesan dari bawah gitu, ya. Terus jangan khawatir dengan adanya teman-teman yang toksik ini gitu. Cuek aja, biarin saja gitu. Dan kita harus yakin gitu. Kalau Mbak Angelina Purba ini seorang muslim, jangankan kita gitu ya. Nabi Muhammad saja dengan segala kelebihannya, dengan segala kerasulannya, dengan segala kenabiannya, itu dijahatin orang tuh dalam berdakwah tuh. Diludahin, dilempar telur, dilempar batu dan sebagainya. Ini kan jangankan kita gitu, yang nabi saja dikondisikan demikian gitu. Banyak pengikut-pengikutnya yang toksik juga gitu. Banyak yang lingkungan di sekitarnya toksik juga gitu. Yang mana nggak mendukung kita ini gitu. Terus apa yang dilakukan? Sabar gitu. Yang dilakukan Nabi adalah sabar. Ya, menjawab pertanyaan ini, menghindari teman-teman yang toksik itu ya lebih baik kita yang menjauhkan diri dari teman-teman yang toksik itu. Supaya apa? Pergaulan kita,
teman-teman kita memang teman-teman yang baik, yang bisa diajak bersama-sama, ya, diajak bersama-sama untuk merintis kesuksesan gitu. Misalnya belajar sama-sama, misalnya mengembangkan diri sama-sama, mengembangkan usaha sama-sama, bisnis sama-sama. Tapi kalau enggak ada masalah gitu. Justru di momentum masa muda ini teman-teman nyari teman-teman yang baik gitu. Cari lingkungan-lingkungan yang baik. Jangan sampai salah jalan gitu. Karena kalau salah jalan, ya, kalau salah jalan nanti kebablasan, susah baliknya. Kenapa? Karena dalam konteks adik-adik memasuki dunia kampus awal begini, ini sangat menentukan selanjutnya gitu. Apakah ke jalan yang kanan atau ke jalan yang kiri gitu. Dan ini sangat menentukan gitu. Oleh karenanya pesan saya menghindari teman yang toksik, ya kita yang menghindar. Kita menjauhkan diri dari teman-teman yang toksik. Cari golongan-golongan yang baik, cari teman-teman yang baik. Saya kira itu ya. Mbak Angelina Purba barangkali bisa di-chat nomornya ya. Terus kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Gus Iwan, Agus dari Tangerang, ini ada nomornya juga nih. Bagaimana kita meyakinkan rasa ragu kita gitu ya. Tentu ketika mahasiswa ya, ketika kita muda, ini masa yang kalau saya bilang ini masa yang labil gitu ya. Masa yang sangat labil. Nah, tentu yang berkaitan dengan ragu-ragu ini tentu menjadi pemikiran sehari-hari dari kita gitu ya. Masa depan saya nanti gimana gitu ya. Saya ini harus seperti apa nanti dalam kuliah gitu. Sudah benarkah jurusan yang kita tuju gitu. Sudah pas dengan keputusan saya kah ini gitu. Atau kampusnya ini sudah pas dan sebagainya. Sekali lagi bahwa ini hal yang sangat wajar. Terus meyakinkan gimana gitu. Tadi itu kalau dikaitkan dengan ilmu entrepreneur, kita harus punya mimpi. Gitu. Mimpi inilah yang membuat kita nggak ragu. Yakini dengan mimpi yang kita punya gitu, dan perkuat terus gitu. Seperti tadi saya punya mimpi, meskipun saya orang desa, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, mimpi saya satu gitu. Saya harus jadi orang sukses. Saya harus jadi orang yang merubah dari masa kecil saya gitu, menjadi orang yang berhasil gitu. Nah, ini tentu bagi adik-adik yang tidak memiliki mimpi, ini ragu terus gitu. Nah, oleh karenanya cara meyakinkan buat mimpi gitu. Buat destinasinya gitu. Kalau bisa tulis tempel itu di kamar besar-besar sehingga setiap kita tidur, setiap kita berdoa, habis sholat dan sebagainya itu terlihat terbaca. Gitu. Sehingga apa? Ketika kita mulai ragu, itu terus terbaca lagi gitu. Jadi saya dulu di kamar saya itu saya tulis itu besar-besar itu. Dan setiap hari sebelum tidur itu menjadi doa saya gitu. Ya wallahu alam, doa itu terkabulkan gitu. Tapi untuk kita menjadi orang yang tidak peragu, ya kita harus memiliki mimpi yang sangat kuat gitu. Oleh karenanya, kawan-kawan, Mas Agus terutama, buat mimpinya apa gitu. Buat mimpinya jadi apa gitu. Tapi ini mimpi yang realistis gitu, bukan mimpi yang mimpinya anak-anak gitu ya, mimpinya balita gitu, atau seperti kita nanya ke adik-adik kita yang masih belum dewasa gitu, tapi mimpi yang memang tadi itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya untuk meraih mimpi itu, ada journey-nya untuk ke sana, gitu. Sehingga apa? Kita nggak ragu gitu. Nah, oleh karenanya saran saya, bagaimana kita meyakinkan rasa ragu kita buat mimpi itu? Tulis besar-besar di kamar, tempelkan, setiap malam dibaca, itu setiap kita tidur dibaca, dan dilafatkan terus dalam doa kita gitu ya. Sehingga apa? Kita terus yakin istiqomah, kita sampai ke sana, sampai ke sana, sampai ke sana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan mengenai ragu-ragu. Dan kalau kita beragama ya, kita seharusnya nggak boleh ragu tuh, karena ragu-ragu itu
bagian dari sifat setan gitu. Jadi nggak boleh ragu, harus yakin gitu. Harus yakin. Kita sudah menjejakkan kaki di UCY, belajar di UCY, bismillah gitu ya. Bahwa UCY ini nanti akan mengantarkan saya sebagai jembatan untuk menuju jenjang sukses saya nanti meraih masa depan gitu. Jadi nggak boleh ragu lagi gitu. Atas jurusan yang kita ambil juga harus yakin juga gitu. Nggak usah tengok kanan kiri gitu, nggak usah membandingkan dengan orang lain gitu. Kenapa ketika kita membandingkan seolah-olah nikmat yang kita punya itu seolah-olah menjadi hilang gitu. Oh iya kayaknya enak sekali ya yang jurusan sana gitu, lebih mudah gitu. Akhirnya kita ragu dengan jurusan yang kita ambil gitu. Kita membandingkan dengan kampus lainnya gitu. Sepertinya karena pada dasarnya semua kampus sama gitu. Kitalah yang membedakannya gitu. Bahwa menjadi sukses atau tidaknya itu tidak tergantung dari kampus sebenarnya. Kita yang menentukan dan merancang sukses kita sendiri. Saya kira itu jawaban saya untuk Mas Agus. Ini nanti teman-teman moderator dicatat nama dan nomor teleponnya ya. Saya bisa nanti di WA atau di SMS siapa saja yang saya harus kirim pulsa gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Titin Dwi Suryani dari Magelang. Saya izin bertanya, mencari peluang bisnis di era pandemi ini seperti ini bagaimana ya? Nah ini kan Magelang gitu ya. Saya ingin spesifik bicara Magelang saja gitu supaya Mbak Titin terinspirasi gitu. Jadi Magelang ya yang pertama, ini memiliki keunggulan kompetitif yang sangat bagus gitu. Kenapa? Di sana tumbuh industri pariwisata yang sangat bagus, yakni apa? Candi Borobudur gitu. Dan candi ini menjadi super prioritas tourism destination gitu. Jadi menjadi tujuan wisata prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Tentu kalau menurut saya karena adanya fakta potensi itu, industri-industri pendukung pasti akan hidup gitu. Jadi usaha apa saja yang berkaitan dengan wisata itu, ya wisata Candi Borobudur dan sebagainya itu sangat hidup. Apa? Pasti nanti kalau orang ke sana pasti butuh makan, artinya kulinernya. Terus pasti kalau orang di sana butuh oleh-oleh, artinya apa? Toko oleh-olehnya, baik makanan, baik produk, baik kaos, baik apapun gitu. Dan ini Borobudur akan menjadi tujuan destinasi yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi mancanegara gitu. Dan keseriusan pemerintah atas hal ini terbukti akan dibangun tol Jogja Bawen ya, Jogja Bawen itu keluarnya nanti di Borobudur tuh. Dekat Borobudur situ tuh. Jadi orang kalau dari Semarang ya, orang dari Jogja yang tadinya menempuh perjalanan katakanlah 1 jam atau 1 jam lebih, dengan adanya tol itu akan sangat cepat gitu. Bahkan 15 menit, 20 menit sudah sampai gitu. Artinya apa? Potensinya akan sangat besar sekali Mbak Titin di sana. Itu potensi UMKM-nya juga dikembangkan luar biasa gitu ya. Saya kira menjawab secara spesifik ini ya untuk teman-teman lainnya, mencari peluang bisnis di era pandemi ini seperti apa. Kita lihat dulu di daerah kita, di lingkungan kita, kira-kira kebutuhannya apa. Kira-kira pengembangan daerah kita itu apa gitu ya. Sehingga apa? Kita mulai bisnis yang ada kebutuhannya. Yang ada kebutuhannya itu berarti orang yang mau beli. Karena ada orang yang mau beli gitu. Nah, sehingga kita memenuhi kebutuhan itu gitu. Nah, ini saya kaitkan dengan Magelang, potensinya demikian. Jadi, yang berkaitan dengan creative planner, pariwisata, entrepreneurship yang berkaitan dengan industri tourism itu dikembangkan di sana, Mbak. Jadi, tolong seandainya mau bikin usaha itu gitu. Seperti tadi ya saya sampaikan kawan-kawan, saya dulu di kuliah jualan kaos ya ke teman-teman kuliah. Kenapa?
teman-teman kuliah itu biasanya saya di tempat kuliah saya itu orangnya kan fashionable semua gitu. Orangnya apa namanya butuh kaos yang bagus dan sebagainya. Artinya apa? Ada kebutuhannya, ada peluangnya gitu. Sehingga apa? Saya mulai untuk jualan kaos gitu. Saya sampaikan, kalau kamu bulanan beli kaos nggak usah beli kemana-mana, beli di tempatku saja ini. Keren-keren nih, bagus-bagus desainnya gitu. Artinya apa? Kebutuhannya ada dulu gitu. Jangan yang nggak ada kebutuhannya gitu. Kalau misalnya saya jualan, misalnya jualan mobil waktu itu katakanlah, ya nggak ada kebutuhannya, mahasiswa jual beli mobil atau beli mobil dari mana uangnya, nggak ada. Tapi mahasiswa yang beli kaos, beli baju, banyak banget tuh. Sehingga oleh karenanya apa? Saya memulai usaha itu gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mbak Titin, cek identifikasi di daerahnya atau dari segmen market yang akan dituju, kebutuhannya apa di situ. Saya kira kalau di Magelang nanti banyak tourism gitu ya, banyak orang berwisata baik dari mancanegara maupun wisatawan domestik gitu. Kira-kira kalau mau ke sana itu mau kemana gitu, mau ngapain gitu, penginapannya gimana, makannya gimana, oleh-olehnya gimana gitu, terus angkutannya gimana gitu, terus industri-industri yang kreatifnya apa gitu, apa namanya tujuan wisata pendukungnya apa. Jadi artinya orang di sana tidak hanya semata-mata apa namanya mengembangkan Borobudur saja atau tujuannya ke Borobudur saja, tapi ke yang lain-lainnya. Kalau di sana kan muncul industri-industri wisata baru gitu, seperti Swarga Bumi, seperti Balkondes dan sebagainya kan banyak sekali seperti Mata Langit gitu ya. Apa namanya grupnya Pelataran dan sebagainya kan itu industri-industri pendukung gitu. Jadi warga di sana harusnya sudah mulai memikirkan untuk industri-industri pendukung. Untuk moderator ini dibatasi berapa penanya atau waktu saya sampai jam berapa nih? Sampai jam 3, Pak. Jam 3. 3 penanya. Oh, 3 penanya. Iya, sudah. Tadi udah 3 penanya berarti. Sudah 3 penanya ya? Iya, Pak. Untuk teman-teman yang lain bisa dicatat nomor handphone saya seandainya ada yang tidak apa namanya terakomodir pertanyaan ini dengan adanya MOU saya dengan UCY, terus keinginan saya untuk berinfak ilmu gitu ya. Saya mewakafkan diri saya untuk bisa ngajarin teman-teman yang mau berkembang gitu ya. Jadi artinya tidak hanya di forum ini, di grup ini, di lain kesempatan, di lain waktu, kalau ada yang mau berdiskusi, menanyakan satu dan lain hal, bisa mengakses nomor telepon saya sampaikan nomor saya 081 388 765 828. Saya ulang 081 388 765 828. Saya juga share di chat room ya. Jadi ini nomor saya. Terus kepada penanya tadi 3 orang apa namanya tolong di panitia di ini ya di chat ke saya nomor handphonenya ya. Ya, Pak. Tadi itu kan sebentar. Yang menanya itu atas nama Angelina Purba, terus Agus Tangerang, sama Titin Dwi Suryani. Yang belum ada nomornya ini Angelina Purba gitu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih